warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Saputra dengan NIM 2321508013. Saya dari Prodi Hukum Keluarga semester 2 Fakultas Syariah Universitas Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada hari ini saya akan membuat video sebagai persyaratan ujian tengah semester mata kuliah Fikih Ibadah yang telah diajarkan oleh dosen saya yang bernama Ahmad Sofyan SHIMH. Berdasarkan materi yang telah diberikan kepada saya, yaitu beberapa hal yang penting yang berkaitan dengan siwak. Para sahabat anjuran melalui siwak dari sisi mulut setelah kanan berdasarkan hadis sahih bahwa Nabi Muhammad SAW suka melalui sesuatu dari bagian kanan saat bersuci, menyisir dan seluruh kondisi beliau. Hal ini dalam masalah berwudu. Husai berkata, bersiwak diniatkan melalui amalan sunnah, tidak apa bila memakai siwak oleh lain atas izin berdasarkan hadis sahih mengenai hal itu. Mereka juga menyatakan bahwa anak kecil dianjurkan untuk berlatih menggunakan siwak. Saat dewasa nanti sudah terbiasa layak ibadah lainnya. As-Sihaimari menyatakan bahwa saat hendak bersiwak lagi dianjurkan untuk membersihkan siwaknya terlebih dahulu. Pandangan ini sumber pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Nabi SAW biasanya bersiwak, kemudian beliau memberikan siwak kepadaku agar disuci. Lalu aku memakainya terlebih dahulu, kemudian aku bersihkan. Setelah itu aku serahkan kepada beliau. Hadis ini adalah hadis hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad jayyid. Riwayat ini diartikan bila ada kotoran atau bau tidak sedap dan sejenisnya pada siwak. Ash-Haimiri menyatakan bahwa memasukkan siwak ke dalam air yang akan digunakan berwudu. Ada dua versi dialek dari kata ibad. Ada yang menyebutkan dalam pola mu'akkar dan ada yang menyebutkan dalam pola mu'annas. Keduanya diatur oleh Abu Qasim Az-Jujad dan lainnya. Ibnu As-Sikit menyatakan bahwa kata sebuah adalah bentuk kata mu'azzakkar yang terkadang mu'annas. Imam Abu Sulaiman Al-Tahawi berkata, sebagian besar ulama menafsirkan fitrah dalam hadis di atas sebagai sunnah. Syair Abu Umir bin Salah berkata, terdapat kerumitan dalam hal ini karena fitrah adalah bukan sunnah secara etimologi. Mungkin ada sunnah fitrah atau abad fitrah, kemudian sambungannya dihilangkan, kemudian posisinya diganti dengan yang disambungkan. Menurutku Asnawi, kata fitrah berarti sebagian sunnah dalam hal ini benar. Disebutkan dalam As-Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu tidaklah bermasalah karena Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyandingkan dua hal berbeda seperti yang disebutkan dalam firman Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kulu min samarihi ila asmara tu'anqu yawma hasadih ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Dalam artinya, makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu. Bila dia berupa dalam tunaikanlah haknya. Diri hak memetik hasil dengan melakukan sedekahkan kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu beri lebih. Al-Quran surah Al-An'am
ayat 141. Maka hukumnya sunnah, sedangkan menunaikan zakat hukumnya wajib. Dan adapun firman Allah Subhanahu wa taala tentang menunaikan zakat hukumnya wajib, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fakatibuhum in alimtum fihi khairah wa atuhum min malillahi alladhi atakum. Artinya, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan para mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikarunianya kepadamu. Surah An-Nur ayat 33. Siwak adalah batang kayu yang biasa digunakan untuk membersihkan gigi dan mulut dalam tradisi Islam. Penggunaan siwak termasuk sunnah Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan mulut dan gigi serta keutamaan dalam beribadah. Adapun hukum bersiwak. Hukum bersiwak, mayoritas ulama sepakat bahwa hukum bersiwak adalah sunnah. Beberapa ulama seperti Abu Daud dan Ishaq bin Rahway berpendapat bahwa bersiwak adalah wajib. Dalil tentang siwak yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim meriwayatkan, seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku